Pernahkah kita menyadari bahwa di dunia Linux, menginstal satu aplikasi sederhana seringkali memiliki cara yang berbeda di setiap distribusi? Di satu sisi menggunakan apt, di sisi lain menggunakan DNF, dan di tempat lain menggunakan pacman. Perbedaan ini bukan hanya soal perintah, tetapi juga menyangkut kompatibilitas dan dependensi. Pada video ini, kita akan membahas sebuah solusi modern yang mencoba menyatukan semua perbedaan tersebut, yaitu Flatpak. Mulai dari latar belakang kemunculannya, filosofi yang dibawanya, hingga bagaimana ia bekerja di berbagai distribusi Linux. Mari kita mulai. Pada awal perkembangan Linux desktop, distribusi aplikasi dilakukan melalui package manager bawaan masing-masing distro. Sebagai contoh, Ubuntu menggunakan apt, sementara Fedora menggunakan DNF, dan Arch Linux menggunakan pacman. Setiap sistem memiliki format paket yang berbeda, serta mekanisme dependensi yang tidak selalu kompatibel satu sama lain. Akibatnya, pengembang aplikasi harus menyesuaikan distribusi software mereka untuk berbagai distro yang berbeda. Hal ini menyebabkan kompleksitas yang tinggi, baik bagi pengembang maupun pengguna. Selain itu, versi aplikasi yang tersedia di repositori resmi seringkali tertinggal dibandingkan versi terbaru. Masalah inilah yang kemudian melatar belakangi lahirnya solusi baru. Flatpak merupakan teknologi distribusi aplikasi yang dikembangkan oleh komunitas GNOME. Awalnya, proyek ini dikenal dengan nama XDG App, sebelum akhirnya berevolusi menjadi Flatpak. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem distribusi aplikasi yang bersifat universal, di mana satu aplikasi dapat berjalan di berbagai distribusi Linux tanpa perlu modifikasi khusus. Dengan pendekatan ini, pengembang tidak lagi perlu membuat paket terpisah untuk setiap distro. Flatpak dibangun di atas beberapa prinsip utama. Pertama, universality. Aplikasi yang dikemas dalam format Flatpak dapat dijalankan di berbagai distro Linux tanpa perubahan. Kedua, sandboxing. Setiap aplikasi dijalankan dalam lingkungan terisolasi, sehingga memiliki batasan akses terhadap sistem utama. Pendekatan ini meningkatkan aspek keamanan, karena aplikasi tidak secara langsung mengakses seluruh sistem. Ketiga, bundled dependency. Flatpak membawa sebagian besar dependensi yang dibutuhkan aplikasi, jadi tidak bergantung sepenuhnya pada library sistem. Dengan demikian, konflik dependensi dapat diminimalkan secara signifikan. Selain itu, Flatpak memanfaatkan teknologi seperti Linux namespaces dan cgroups untuk menciptakan isolasi antar aplikasi. Hal ini memungkinkan aplikasi berjalan secara aman tanpa mengganggu sistem utama. Untuk mendistribusikan aplikasi Flatpak, terdapat sebuah repositori utama bernama FlatHub. FlatHub berfungsi sebagai pusat distribusi aplikasi Flatpak yang dapat diakses oleh pengguna dari berbagai distro Linux. Di dalamnya tersedia berbagai aplikasi populer seperti VLC Media Player, GIMP, hingga aplikasi seperti Spotify. Salah satu keunggulan utama dari FlatHub adalah konsistensi versi aplikasi. Pengguna dari distro yang berbeda dapat menggunakan versi aplikasi yang sama, tanpa harus menunggu pembaharuan dari repositori masing-masing distro. Dalam hal kompatibilitas, Flatpak dirancang khusus untuk sistem operasi berbasis kernel Linux. Sebagian besar distribusi modern telah mendukung Flatpak secara langsung atau melalui instalasi tambahan. Namun demikian, untuk sistem berbasis BSD seperti FreeBSD, dukungan terhadap Flatpak tidak tersedia secara resmi. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Flatpak terhadap fitur-fitur spesifik kernel Linux, seperti namespaces dan cgroups. Dengan kata lain, Flatpak tidak bersifat lintas sistem operasi, melainkan berfokus pada ekosistem Linux. Seperti teknologi lainnya, Flatpak memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dari sisi kelebihan, Flatpak menawarkan kemudahan distribusi aplikasi lintas distro, versi aplikasi yang lebih konsisten, serta peningkatan keamanan melalui sandboxing. Namun terdapat pula beberapa kekurangan. Ukuran aplikasi cenderung lebih besar, karena membawa dependensi tambahan. Selain itu, waktu startup aplikasi dapat sedikit lebih lambat dibandingkan aplikasi natif. Integrasi dengan sistem juga terkadang terbatas, tergantung konfigurasi sandbox yang digunakan. Perkembangan Flatpak menunjukkan arah baru dalam distribusi aplikasi Linux. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada repositori distro, pengguna kini memiliki alternatif yang lebih fleksibel dan terstandarisasi. Flatpak tidak menggantikan package manager tradisional, melainkan melengkapinya, khususnya untuk aplikasi desktop. Kedepan konsep distribusi aplikasi universal diperkirakan akan semakin berkembang. Flatpak menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan ekosistem Linux yang lebih konsisten dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Dengan pendekatan yang lebih modern, Flatpak membuka peluang bagi pengembang untuk menjangkau lebih banyak pengguna tanpa hambatan kompatibilitas. Pada akhirnya, Flatpak bukan sekedar teknologi distribusi aplikasi, melainkan representasi dari upaya komunitas open source dalam menyederhanakan kompleksitas Linux. Dari sistem yang terfragmentasi menuju ekosistem yang lebih terintegrasi. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Apabila Anda memiliki pandangan, pengalaman, atau preferensi antara Flatpak dengan metode lainnya, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan dukungan melalui like, share, dan subscribe, agar kami dapat terus menghadirkan konten yang informatif dan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.